Presiden sementara, pembunuhan brutal terhadap 4 orang Papua Barat adalah pengingat akan realitas kolonialisme Indonesia. Tanggal 30 Agustus tahun 2022 pernyataan. Sangat memilukan mendengar bahwa 4 warga sipil asli Papua telah dibunuh dan dimutilasi oleh pasukan khusus Indonesia. Nama-nama yang tewas adalah Arnold Lokbere, Rian Nirigi, Lemanion Nirigi, dan Atistini. Pembunuhan brutal ini harus dilihat apa adanya, terorisme yang disponsori negara. Rakyat saya selalu menolak pemaksaan Jakarta, dari tindakan tanpa pilihan, pada tahun 1969 hingga apa yang disebut otonomi khusus yang menguasai kita hari ini. Indonesia tahu orang Papua Barat tidak akan pernah menerima pemerintahan kolonial mereka. Sebaliknya, mereka harus menegakkannya di laras pistol. Pembunuhan ini, yang terjadi di Kabupaten Timika, di dataran tinggi Papua Barat, mengungkap rasisme di jantung pemerintahan Indonesia. Setelah menembak keempat pria itu, tentara memenggal kepala dan kaki mereka, memasukkan mereka ke dalam karung, dan membuangnya ke sungai desa. Bagaimana orang bisa dilihat sebagai manusia jika diperlakukan seperti ini? Indonesia memandang kami primitif, sebagai monyet. Mereka selalu ingin membuat kita turun dari pohon. Ini bukan pertama kalinya sungai kami digunakan sebagai makam kami. Pada tahun 2020, Pendeta Yeremia Zanambani, seorang pemuka agama tercinta di Kabupaten Intan Jaya, disiksa dan dibunuh oleh militer Indonesia. Setelah itu, tentara membunuh 2 anggota keluarga Pastor Zanambani, membakar tubuh mereka dan membuang abunya ke sungai untuk menyembunyikan barang bukti. Sejak 2019, kami telah melihat semakin banyak contoh kebrutalan sistematis Indonesia di Papua Barat. Kami telah melihat mahasiswa Papua dibunuh oleh regu kematian Indonesia, bayi ditembak dan dibunuh, warga sipil diduga dieksekusi dalam operasi ala militer. Sejarah pemerintahan Indonesia di Papua Barat tertulis dalam darah rakyatku. Meskipun polisi Indonesia telah menangkap 6 anggota pasukan khusus yang bertanggung jawab atas kejahatan ini, kita tahu dari kematian TSLY bahwa tentara yang didakwa dengan pembunuhan di luar proses hukum secara teratur menerima hukuman ringan, dan sering disambut sebagai pahlawan oleh atasan militer mereka. Di Indonesia, mengibarkan bendera bintang kejora secara damai adalah kejahatan yang lebih buruk daripada membunuh penduduk asli Papua Barat dengan darah dingin. Bahkan jika orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini dihukum dengan benar, pembunuhan orang Papua Barat tidak akan berakhir sampai pendudukan Indonesia selesai. Indonesia akhirnya harus menghentikan pertumpahan darah ini dengan menarik pasukan mereka dari Papua Barat. Berhenti membom desa, berhenti membakar dan menduduki gereja dan rumah sakit, berhenti menembaki kami karena menuntut penentuan nasib sendiri. Hentikan perang ilegal Anda di Papua Barat. Sejak pendudukan mereka dimulai, 500.000 orang saya telah terbunuh. Kapan dunia akan berkata, cukup? Sebagai presiden sementara pemerintahan sementara ULMWP saya mengajukan tuntutan damai berikut, agar keadilan ditegakkan bagi keempat orang ini dan keluarganya. Indonesia harus membebaskan semua tapol, termasuk 8 mahasiswa yang ditahan sejak Desember tahun 2021 karena berdemonstrasi damai di Hari Nasional kita. Indonesia harus mengizinkan jurnalis untuk beroperasi di Papua Barat. Indonesia harus menghentikan taktik penundaan dan menghormati janji mereka untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB mengunjungi Papua Barat. Indonesia memiliki kewajiban moral dan kewajiban sebagai negara anggota PBB untuk mengizinkan Komisaris Tinggi menyelidiki kejahatan mereka terhadap rakyat saya. Ini bukan hanya permintaan saya, ini adalah permintaan lebih dari 80 negara, termasuk anggota Forum Kepulauan Pasifik, Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, dan Komisi Uni Eropa. Akhirnya, Indonesia harus mengizinkan kami untuk memenuhi hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan memberikan Papua Barat referendum kemerdekaan yang dipantau secara internasional. Ini adalah satu-satunya jalan yang benar menuju resolusi damai. Benny Wenda, Interim Presiden, ULMWP Provisional Government.